Selamat malam, Bapak Junri Jan Alau dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan proposal terkait iklan layanan masyarakat dengan judul Pilihan untuk Hidup, Bukan untuk Asap, yang bersinggungan dengan SDG nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Next. Silakan dilanjut. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Edelweiss Naya Birunuran, berikutnya ada Ananda Farhan Calik, Hayamira Mumtaz, Kordiala Mintang, Muhammad Rizif Naif Hilal, Satria Anugrah Anjasmara. Next. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu merokok. Merokok merupakan aktivitas mengonsumsi produk tembakau yang dibakar, kemudian asapnya dihirup ke dalam tubuh. Rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, seperti gangguan pada paru-paru, penyakit jantung, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit serius lainnya. Selain itu, bahaya merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif, yaitu orang yang menghirup asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Next. Di dalam salah satu batang rokok terdapat berbagai zat kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia. Beberapa di antaranya adalah nikotin yang menyebabkan kecanduan serta karbon monoksida yang dapat mengurangi kemampuan darah dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, terdapat juga berbagai zat kimia lainnya yang biasanya ditemukan di dalam bahan beracun, seperti bahan pembersih, bahan bakar, maupun zat kimia industri. Hal ini menunjukkan bahwa rokok mengandung banyak komponen berbahaya yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Next. Perilaku merokok di masyarakat masih tergolong cukup tinggi dan menjadi salah satu perhatian dalam bidang kesehatan. Kebiasaan merokok biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pergaulan, pengaruh sosial, maupun kebiasaan yang sudah terbentuk di masyarakat. Saat ini fenomena merokok juga semakin banyak ditemukan pada kalangan remaja. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kesehatan mereka di masa mendatang. Dan PBB melalui Sustainable Development Goals membahas mengenai kesehatan melalui poin 3, Good Health and Well-being. Kami memilih poin ini karena kami ingin membahas isu kesehatan yang menjadi tanggung jawab bersama, yang perlu didukung melalui kebijakan, layanan, dan lingkungan yang memadai. Next. Untuk gambaran umum proyek, iklan layanan masyarakat ini mendukung SDG nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Lalu untuk tema yang kita ambil adalah kampanye anti rokok sebagai upaya hidup sehat. Untuk bentuk video yang kita pilih yaitu video audio visual dengan narasi persuasif dan visual kuat. Untuk alur isi, yang pertama ada dampak rokok terhadap masa depan, lalu ada data tingginya perokok di Indonesia, selanjutnya ada risiko kesehatan, dampak sosial dan ekonomi, dan ajakan hidup sehat tanpa rokok. Untuk pelaksanaan proyek, tahapan yang pertama yaitu perencanaan, yang dimana isinya ada diskusi, penentuan tema, pembagian tugas. Lalu ada produksi yang isinya pengambilan video dan editing. Lalu ada tahap finalisasi, pengecekan, dan pengumpulan. Untuk pembagian tim, koordinator yaitu Satria. Untuk konsep yaitu Naya, Farhan, Hilal, dan Haya. Untuk tim produksi yaitu Kordiala. Untuk bagian proposal dan analisis dibagi per bab. Untuk peralatan yang membantu kita adalah AI. Untuk timeline pelaksanaan proyek ini, kegiatan yang pertama yaitu diskusi via Teams yang dilakukan di week 1 dan week 2. Lalu ada finishing proposal dan PPT yang dilakukan di week 2 dan week 3. Untuk tag video iklan layanan masyarakat ini
diambil dari week 2 sampai week 4. Untuk tag video presentasi ada di week 3, lalu edit video dan finishing ada di week 3 dan week 4. Next. Oke, selanjutnya di sini ada data-data perokok, yaitu ada persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir menurut provinsi, diukur secara persen. Lalu di sini ada number of current smokers in Indonesia. Terus di sini ada beberapa data lainnya yang akan dideskripsikan di next slide. Dari data tadi kita dapat mengetahui bahwa jumlah perokok dari tahun 2019 sampai 2024 itu meningkat secara konsisten dari kurang lebih 61 juta sampai ke 64,4 juta. Lalu selanjutnya tidak ada penurunan signifikan setiap tahunnya. Dilihat dari demografi wilayah, yang tertinggi itu terdapat pada Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tengah. Lalu yang terendah itu di Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Papua. Lalu kalau dilihat secara psikografis itu merokok bagian gaya hidup dan kebiasaan. Ada kesadaran bahaya tapi tetap merokok. Itu konflik perilaku dan dipengaruhi media. Itu perokok banyak berasal dari usia produktif dan remaja, lalu menunjukkan potensi peningkatan di generasi muda. Dan untuk kalau dilihat dari jenis kelamin, pria sangat dominan yaitu sebesar 60-70%, lalu wanita sangat rendah yaitu kurang dari 2,5%, dan tren sempat naik di tahun 2020 sampai 2022, lalu menurun pada tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya adalah kecenderungan rokok. Setelah kita tahu bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang merokok, telah ditemukan juga bahwa perokok remaja atau anak itu cenderung seorang remaja atau anak cenderung menjadi perokok aktif karena orang tuanya adalah perokok juga. Setidaknya ada 65% dari total responden remaja perokok yang memiliki orang tua dengan kebiasaan merokok juga. Selain faktor orang tua perokok, jenis kelamin, kelompok umur, dan wilayah tempat tinggal juga mempengaruhi seorang remaja untuk menjadi seorang perokok aktif atau memiliki kebiasaan merokok. Faktor lainnya juga memiliki pengaruh, namun di sini adalah faktor terkecil yang mempengaruhi adalah tempat tinggal atau yang dibedakan menjadi perdesaan dan perkotaan. Dari hal ini kita simpulkan bahwa kebiasaan merokok telah menjadi gaya hidup dan kebiasaan yang menyebar secara merata, entah itu di perkotaan atau di pedesaan. Lalu juga kemudahan akses dan terjangkaunya harga mungkin menjadi juga kecenderungan terlahirnya perokok-perokok baru atau yang biasa kita sebut perokok remaja atau anak. Seperti itu mungkin selanjutnya. Ya, selanjutnya setelah kita melihat data-data serta kecenderungan dari perokok, penting juga untuk kita ketahui dampak negatif dari merokok tersebut, di mana ada 3 aspek, yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial. Next. Yang pertama, dampak kesehatan. Yang pertama adalah kardiovaskular dan stroke. Merokok menjadi risiko utama dari penyakit kardiovaskular, di mana data BPJS Kesehatan untuk 2023 tercatat 20 juta klaim penyakit jantung dengan biaya mencapai 17,6 triliun. Lalu ada kanker, yaitu kanker paru, lalu juga memicu kanker mulut, tenggorokan, lambung, ginjal, serviks, hingga leukemia. Dan data penunjukkan ada 11 jenis kanker dari 21 penyakit total yang disebabkan oleh penggunaan produk tembakau seperti rokok. Lalu ada penyakit pernapasan, di mana
Merokok menyebabkan kerusakan progresif pada saluran pernapasan yang berujung pada penyakit-penyakit kronis seperti penyakit paru obstruktif kronis, bronkitis kronis, dan emfisema. Lalu terakhir, ada juga terhadap perokok pasif. Jadi dampaknya tidak hanya di perokok aktif, tapi juga di perokok pasif, di mana terhadap ibu hamil, contohnya, memiliki dampak yang sangat serius, yaitu keguguran, stillbirth, bayi lahir mati, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, plasenta previa, kelainan kongenital, hingga gangguan perkembangan neurologis. Next. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Nah, dari riset Litbangkes, Kementerian Kesehatan, mengungkapkan bahwa kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok, ini data 2015, cuma masih relevan, itu hampir 596 triliun per tahun. Jadi meningkat dari tahun-tahun 63% dari tahun-tahun sebelumnya. Kerugian ini mencakup 4 kali lipat dari penerimaan cukai rokok pada tahun yang sama, dan bahkan diperkirakan dampak ekonomi rokok itu hingga 410,75 triliun, atau sekitar 2,59% dari PDB Indonesia. Proyeksi kerugian sosial ekonomi akibat rokok diperkirakan mencapai kisaran 679,2 triliun berdasarkan pendekatan moderat, atau bahkan bisa 5 kali lipat dari pendapatan cukai apabila menggunakan standar perhitungan global. Next. Nah, yang terakhir itu ada dampak sosial. Indonesia ini memiliki budaya merokok yang sangat-sangat kuat, di mana merokok itu mungkin secara stigma itu dianggap sebagai tanda kedewasaan, maskulinitas, atau status sosial. Data menunjukkan bahwa 70,5%, hampir 70,5% populasi perokok adalah laki-laki, dan 2 dari 3 laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok aktif. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara dengan prevalensi perokok laki-laki dewasa tertinggi di dunia. Nah, industri rokok ini juga sebenarnya cukup agresif, terutama beberapa tahun belakangan ada rokok seperti vape dan pod itu, rokok elektrik. Bahkan data TERM atau Tobacco Enforcement and Reporting Movement di 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 kegiatan pemasaran produk tembakau itu dilakukan melalui sosial media, Instagram 68%, Facebook 16%, dan X atau Twitter 14%. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu kebiasaan merokok di Indonesia masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat, serta memberikan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, lingkungan, serta kurangnya kesadaran akan bahaya rokok. Oleh karena itu, iklan layanan masyarakat menjadi salah satu media yang efektif untuk memberikan edukasi dan mendorong perubahan perilaku, khususnya pada generasi muda. Ke depannya, diperlukan peningkatan kampanye anti rokok lebih masif, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian konsumsi rokok, serta upaya untuk membangun gaya hidup sehat dan lingkungan bebas asap rokok melalui pemanfaatan media yang kreatif dan persuasif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.